merengkuh tubuh istrinya. Anggi langsung berdiri dan berbalik untuk memeluk sang suami. Om, Anggi mau beli sendiri. Om temenin Anggi ya. Nah lo, kamu yang kena Bi. Anggi tersenyum ketika suaminya mendorong troli sedangkan dia duduk di dalamnya. Tanpa rasa malu dan canggung, Anggi meminta suaminya untuk mendorong troli lebih cepat. Apa Rehan menurutinya? Tentu saja tidak. Rehan beralasan jika dia takut troli itu membentur sesuatu dan Anggi bisa saja terluka. Om, kita beli keperluan Anggi dulu ya. Gadis itu menatap suaminya dengan senyum lebar. Dia duduk berlawanan arah. Jadi selain bisa bersantai, dia juga bisa menatap wajah tampan suami. Malam ini Anggi benar-benar bertingkah seperti anak kecil. Mungkin saja akan ada yang mengira jika Rehan ini ayah dari Anggi. Mereka sama-sama menggunakan masker, namun penampilan Anggi yang masih seperti remaja dan tampilan Rehan yang lebih rapi meskipun dengan pakaian casual membuat penampilan mereka sangat kontras. Apalagi melihat cepol dua di kepala Anggi, sempurna sudah penampilan bocah itu. Kita beli pembalut juga kan? Rehan bertanya. Anggi mengangguk. Dia menunjuk ke rak yang dipenuhi pembalut dengan berbagai jenis dan merek. Ambilkan Anggi yang itu Om. Anggi menunjuk tanpa malu. Rehan juga terlihat biasa saja seperti sudah terbiasa menyentuh benda keramat itu. Yang ini, ucap Rehan mengambil satu pak sebagai contoh. Tidak, bukan yang itu, yang sebelahnya lagi. Rehan mengangguk lalu mengambil apa yang istrinya inginkan. Beberapa orang berbisik-bisik di belakang Rehan. Mereka terkejut dan sangat iri melihat seorang pria gagah berdiri di depan rak pembalut dan dengan telaten memilih apa yang diinginkan bocah yang duduk di atas troli. Wajah mereka berbinar. Wah, lihat apa dia seorang duda. Masya Allah, semoga dia adalah jodohku. Celetuk seorang yang masih bisa didengar oleh Anggi. Anggi langsung menoleh dan mendelik. Dia menatap wanita itu dengan mata berapi-api. Apa yang baru saja dia dengar? Calon suami. Oh astaga. Ingin rasanya Anggi menjerit dan mengatakan jika pria itu sudah beristri dan Anggi adalah istri pria yang mereka puji-puji itu. Kita pindah ke lorong yang itu aja Om. Rehan kembali menatap wanita itu galak. Wanita yang ditatap merasa sangat terkejut. Astaga, sepertinya anak itu tidak suka ayahnya disukai wanita lain. Sudahlah, jika anaknya tidak menyukaimu, bagaimana mungkin dia bisa jadi jodoh kamu? Lebih baik kita pergi saja. Wanita lain mencoba untuk memperingati sahabatnya. Ketika mereka sudah selesai berbelanja, mereka kembali masuk ke dalam mobil. Mereka sudah hampir sampai, namun sejak tadi Rehan tidak mendengar kicau istrinya sedikit pun. Anggi diam dengan wajah yang ditekuk garang. Sayang, Rehan menyentuh tangan istrinya lembut. Bukannya senang, Anggi malah menepis tangan itu membuat Rehan semakin bingung. Rehan berpikir untuk sejenak apakah dia melakukan kesalahan atau tidak. Namun dia tidak bisa menemukan apapun. Dia merasa jika dia tidak melakukan sesuatu yang salah, tidak ingin membuat suasana semakin runyam. Rehan menepikan mobilnya. Dia melepas seatbelt lalu berbalik menatap Anggi. Bi, kenapa? Enggak apa-apa, jawab Anggi ketus. Rehan menghembuskan napasnya kasar. Dia memejamkan mata sebentar lalu menarik napas panjang. Tangan terampilnya melepaskan seatbelt yang Anggi kenakan lalu menarik bahu gadis itu supaya Anggi bisa menatap ke arahnya. Bi, sayang, kalau ada masalah bilang. Kenapa tiba-tiba bad mood seperti ini? Aku membuat kesalahan, apa yang salah? Anggi langsung melotot menatap suaminya jengah. Wajah dan tubuh Om yang salah. Rehan mengerut keningnya. Bingung, ini tunjuk Rehan pada wajahnya. Iya, Om tidak lihat. Hampir semua wanita di supermarket memperhatikan Om terus. Bahkan mereka muji-muji Om depan Anggi. Mereka pikir Anggi ini apa? Sebegitu tidak layakkah Anggi bersanding dengan Om? Om senang kan jadi pusat perhatian kayak gitu? Anggi memanyunkan bibirnya kesal namun tidak dengan Rehan. Dia malah menarik ujung bibirnya seakan dia sudah mengerti kenapa Anggi bersikap seperti ini. Cemburu. Goda Rehan mencubit pelan pipi istrinya. Enak aja, Anggi nggak cemburu. Jangan GR, ketus Anggi mengusap pipi yang tadi disentuh Rehan. Beneran gak cemburu nih? Enggak. Oke, kalau gitu kita balik lagi aja ke supermarket. Om, Anggi menoleh dengan wajah kesal namun memelas. Om jangan gitu, Om mau dikeroyok para wanita genit itu. Rehan terkekeh. Dia mencondongkan tubuhnya lalu mengecup bibir Anggi sekilas. Namun ketika Anggi ingin menyela, Rehan kembali menempelkan bibirnya membuat Anggi bungkam. Gadis itu mulai memejamkan mata dan membalas setiap ucapan juga lematan yang dilakukan suaminya. Entah kenapa hatinya mencair hanya dengan sebuah kecupan lembut seperti ini. Anggi seperti merasa jika Rehan sedang mengingatkannya untuk tidak khawatir. Ciuman lembut nanah yang begitu memabukkan ini membuat Anggi terbang ke awang-awang. Jangan marah lagi.
Aku sedih jika kau mengabaikanku seperti itu. Rehan berucap tepat di depan bibir Anggi. Perlakuannya ini sungguh membuat jantung Rehan berdegup sangat kencang. Oh Tuhan, sepertinya aku sudah terjebak pesonanya. Pagi ini keadaan di meja makan masih sangat hening. Entah apa yang terjadi, namun tidak ada yang berani membuka suara. Anjani dan Nugroho menatap menantunya sendu, sedangkan Aldi dia menyantap sarapannya ogah-ogahan. Flashback on. Di dalam kamar, Anggi sedang berdiri di depan kamar mandi dengan harap-harap cemas. Dia mondar-mandir seperti setrikaan panas. Sesekali dia melirik ke arah pintu kamar mandi, setelah itu dia mendesak. Astagfirullah Bi, kamu tinggal bilang aja kalau kamu mau ikut Kemkar di Bogor. Kenapa sulit banget? Tepat setelah Anggi bergumam, Rehan keluar dari kamar mandi dengan tampilan yang sangat segar. Dia menatap istrinya lalu tersenyum. Beberapa langkah dia berjalan, kini gadis itu sudah ada di dalam dekapannya. Rehan memeluk Anggi dari belakang sembari menyandarkan dagunya di bahu sang istri. Kenapa kau sangat wangi sayang? Suara bass itu memenuhi gendang telinga Anggi. Anggi mengeliat, dia melirik tangan Rehan lalu memutar dirinya supaya dia bisa menatap pria itu. Om. Rehan bergumam sembari memainkan rambut Anggi. Senyum di bibirnya tak lekang melihat istrinya dari jarak dekat seperti ini adalah hobi baru untuk Rehan. Anggi mau minta izin. Apa? Katakan saja kenapa kau sangat gugup. Anggi mau ikut Kemkar sama yang lain om. Boleh tidak? Rehan langsung menghentikan pergerakan tangannya. Wajahnya yang tadinya berseri kini tidak ditekuknya masam. Kamu tidak boleh pergi. Setelah mengatakan kalimat itu, Rehan pergi ke walk-in closet. Tanpa mau mempertimbangkan ucapannya, dia sangat yakin dan tidak akan mengubah keputusannya. Anggi memanyunkan bibirnya namun dia berlari mengikuti suaminya ke walk-in closet. Grab. Sebuah pelukan mendarat di punggung Rehan. Sepasang tangan mungil melingkar indah di perut sispeknya. Om, Anggi janji Anggi nggak akan nakal. Kan Aldi juga ada di sana. Dia akan menjaga Anggi. Rehan masih diam. Dia terus memperhatikan tangan yang melingkar itu. Dengar aku Bi, aku tidak akan pernah mengizinkanmu pergi. Meskipun ada Aldi, orang-orang itu tidak becus menjagamu. Kalau kau kenapa-napa bagaimana? Anggi mendesah kesal. Dia melepas pelukannya lalu pergi keluar dari walk-in closet. Dia berjalan turun ke bawah untuk mengadu kepada semua orang. Anjani mengerti dengan kesedihan yang Anggi rasakan. Namun mereka tidak bisa berbuat banyak. Jika Rehan sudah berkata tidak, berarti ya memang tidak. Laki-laki itu sangat keras kepala dan selalu tetap pada keputusan yang sudah dia buat. Flashback up. Anggi udah kenyang. Anggi berangkat sama Aldi aja ya. Rehan menoleh ke arah istrinya. Dia ingin menyela namun istrinya sudah beranjak dari tempat duduk dan melengus pergi begitu saja. Rehan mengikuti Anggi dari belakang. Dia melihat Anggi masuk ke dalam mobil Aldi meskipun Aldi belum ada di sana. Klek, pintu mobil terbuka. Rehan menunduk hendak menarik tangan Anggi namun gadis itu langsung menepisnya. Jangan ganggu Anggi om, Anggi sedang tidak mood. Lebih baik kita tidak bicara dulu untuk beberapa saat ini. Rehan menautkan keningnya. Baru kali ini Anggi berbicara seperti orang dewasa. Merajuknya sangat berbeda dari biasanya. Rehan mengangguk, dia mencondongkan tubuhnya lalu memiringkan kepalanya untuk mengecup bibir Anggi. Anggi bergeming, dia mengabaikan apa yang Rehan lakukan karena dia terlalu kesal. Ya sudah, hati-hati. Lagi-lagi Anggi tidak menjawab. Dia pura-pura sibuk dengan ponselnya dan tidak mau menatap Rehan ataupun berbicara padanya. Hari ini adalah ujian praktek olahraga dan beberapa pelajaran yang lainnya. Bukan semangat Anggi malah terlihat sangat loyo. Dia tidak memiliki semangat atau wajah yang ceria. Hatinya mendung tertutup awan hitam yang suaminya lebar. Lo kenapa Bi? Ada sesuatu yang bikin lo gak nyaman? Tanya Dita dan langsung dijawab gelengan oleh Anggi. Ayolah Bi, cerita sama kita, siapa tahu kita bisa bantu, ucap Nafisa meyakinkan. Om Rehan tidak mengizinkanku pergi ke acara Kemkar itu Dit. Dia menangis, padahal aku sangat ingin pergi. Sejak dulu aku selalu melewatkan acara-acara seperti ini karena ayah selalu melarangku pergi. Kenapa sekarang aku juga tidak bisa pergi? Aku sudah dewasa, aku bisa menjaga diriku. Kenapa mereka selalu memperlakukanku seolah-olah aku ini anak kecil yang bisa hilang kalau luput dari pandangan. Aku udah gede. Tangis Anggi pecah saat itu juga. Dita dan Nafisa merasa sangat iba. Nafisa memeluk Anggi sembari mengusap punggungnya lembut. Dia juga mengucapkan kalimat-kalimat penyemangat agar gadis itu bisa berhenti menangis. Nafisa melepas pelukannya. Dia melihat ponsel Anggi bergetar. Ada panggilan masuk dari Rehan. Nafisa mengambil ponsel itu lalu memberikannya kepada Anggi. Anggi dulu. Angkat dulu Bi. Kali ija penting. Anggi menggeleng dengan mantap. Tidak mau. Nah, matikan saja. Jangan biar aku saja yang angkat.
Dita merembut ponsel Anggi dari tangan Nafisa lalu menerima panggilan itu dan menempelkan ponselnya ke telinga. Baru ingin menyampaikan seberapa Rehan yang ada di seberang telepon, dia sudah lebih dulu mendengar suara Bas itu berbicara. "What are you sure?" ucap Dita dengan wajah yang tidak percaya. Bagaimana cerita selanjutnya? Kita lanjut besok ya guys ya. Mohon maaf juga untuk keterlambatan hari ini. Maklumlah karena harinya hari Minggu jadi oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.